Oke, Oke, Pak. apa ada yang berubah kepemilikan? Soalnya lain sih, tapi nggak bakal tabrakan konsepnya. Tapi ini kemarin kan sudah saya buat itu di contoh di kelas yang berubahnya ke apa pengendalian. Cuman kemarin yang saya contohkan dia tidak ada apa namanya pembelian di itu. Ya kita yang ini aja ya, perubahan kepemilikan dulu aja ya. Nah, jadi ini di sini PTP yang A dulu ya, yang A. Soal A. Ya, ini P membeli nggak usah ditulis ini. Pada tanggal berapa? 2 Januari 18 ya itu beli 70% ya, 70% senilai 105. Oke, terus berikutnya ini ya, ini 70% ya. Saat itu ekuitas S terdiri dari common stock ada berapa? 100.000 dan RE 20.000. Ini RE. Terus berikutnya nilai buku net asset sama dengan nilai wajarnya. RE Januari 2019 ya. Ini ada informasi lagi. RE 1 Jan 2019 itu naik berapa? Naik 50.000. Terus berikutnya nilai buku aset neto P sama dengan wajar. Ini PTP membeli lagi 1 Juli ya, 1 Juli berapa? 2000 berapa? 19 ya. 19 P membeli P beli berapa persen? Enggak dikasih tahu persennya ya. 2000 lembar seharga berapa? Seharga 38.000. 38.000 ya. 38.000. Terus berikutnya net income 30.000. NIS 2019 ada berapa? 30.000. 30.000. Kok NO sih? Net oncom. NI 30.000 dan di sini diketahui kita bagi dividen 2019 ya dibayar 1 Desember itu dibagikan berapa? 10.000. Kok 10.000 kayak gitu? Oke, jelas ya. Pertama, menentukan goodwill yang muncul dari konsolidasi. Wow, susah sekali. Maka kalau nyari goodwill berarti kan cukup kita bandingkan. Di sini tidak diketahui nilai wajarnya dari NCI. Berarti kita pakai implied value. Ya, berarti 100% itu akan sama dengan ya ini dibagi berapa? 0,7 atau 70%. 150. Kita bandingkan dengan total ekuitas S ya. Ekuitas S itu totalnya dengan berapa? 100 ditambah 20, 120, maka akan ada selisih sebesar berapa? 30.000. Oke. Ini akan masuk sebagai goodwill. Kenapa? Tidak ada perbedaan fair value. Yang A terjawab. Nomor 1 ya. 1 terjawab. Gitu doang dapat nilai, enak toh. Oke. Bisa dipahami ya ini ya? Bisa, Pak. Halo? Bisa, Iya. Pak. Berikutnya, tentukan besarnya pendapat investasi tahun 2019. Oke, jadi ini arus itunya ya. Jadi dari tanggal 1 Januari nggak bisa gambar ya. Supaya tak gambar.
Drawing tool. Wih, gambar wih. Oke, dari 1 Januari. Excel bagus ya sekarang bisa gambar ya. Iya, Pak. Dijawab kok. Dari 1 Januari, 1 Januari, terus berikutnya kita beli lagi tanggal berapa? 1 Juli. Oke. Di sini kita memiliki berapa persen tadi? 70%. Oke. Nah, di 1 Juli kita membeli sebesar 2.000. Oke. Nah, ini kita 70% itu ngomongin lembarnya. Mana. Di sini diketahui parnya S nggak? Ekuitas ini terkapital stok, return earning, nilai buku ini sama nilai wajarnya RE 50.000, 2.000 lembar, senilai 38.000. Untuk itu, nanti nilai income sekian. Ini berapa lembar? Ini kan jadi dia CS-nya itu kan ada 100.000. Ini ada berapa lembar, teman-teman? Bisa diketahui nggak di sini? Oh, ini ding. Ya Allah, sederhana sekali ya. Jadi 7.000 itu kan 70%. Jadi kita di sini nambah 20 ya, ditambah 20%, tambah 2.000 ya, 2.000 lembar. Kita nambah 2.000 lembar di 1 Juli. Maka setelah 1 Juli ya, setelah 1 Juli kepemilikan kita jadi berapa? Halo? Jadi berapa persen? Guys? 90%, Mbak. Ya, 90%. 90%. Oke ya. Jadi untuk mengakui pendapatan dari S itu nanti kita akan seperti ini. Bentar, gambar lagi. Jadi dari tanggal 1 Juli sampai ini ya. Ini berapa persen? 70. Sementara yang di sini ya, setengah tahun terakhir itu berapa? 90%. Ya. Oke, kita hitung yang paruh pertama. Bentar, ini masih gambar. Oke, yang paruh pertama berarti yang 1 Januari sampai 1 Juli ya, 1 Juli itu berapa persen jadinya? 70%. Oke. Itu income-nya akan sama dengan berapa? Net income-nya ada berapa? Net income-nya anak pada ini 30.000 ya. Itu akan menjadi 30.000, kita kalikan dengan berapa persen? 70%. Oke. Ya, ini langsung begini aja ya. Tidak kita kurangkan dengan ekses karena tidak ada ekses. Oke. Nah, berikutnya yang 1 Juli sampai 31 Desember ya, itu kita memiliki berapa persen? 90%. Oke, maka income-nya ya itu akan sama dengan berapa? Sama dengan 30.000 dikalikan berapa persen? 0,9. Oh, kayaknya ada yang kurang deh. Ini kita kalikan lagi dengan berapa? 6/12. Nah, yang ini belum. Dikalikan dengan 6/12. Oke, maka total income from S 2019 itu akan menjadi berapa? 110.500 tambah ini. Paham ya? Bedanya ini ya. Oke, ini soal yang 2. Berikutnya soal nomor 3. Menentukan saldo investment apa? Saldo investment per 31 Desember. 31 Desember ya. Maka untuk mencari saldo investment per tanggal 31 Desember, tapi sebelum kita bahas itu, bahas di soal nomor 5 dulu ya. Ya, berarti kita bahas soal nomor 5 dulu. Jurnal terkait pembelian. Ini urutannya kebalik. Kalian harus hati-hati ya.
Ya, jurnal perolehan saham 2019 beserta perhitungannya. Oke. Nah, sekarang kita bahas. Jadi, pada tanggal 1 Januari 2019, tadi kita sepakat, kita sudah hitung ya, si anak itu memiliki apa namanya? Ekuitasnya kayak begini. Ya, ini 1 Januari 2018. Oke, jadi paham ya? Nah, tadi RE-nya anak ya pada tanggal 1 pada tanggal 1 Januari. Halo. Guys. Di mute dulu, woi. Apa itu? Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dengan alah. Ternyata saya orang lain. Yaitu untuk pertama kali. Kirain kalian yang ngomong, ternyata itu file saya berputar. Maaf teman-teman, sudah suuzon, ternyata kesalahan saya sendiri. Aduh, saya bodoh. Nah, terus berikutnya. Jadi kita cari di 1 Januari 2019 ya. Kita hitung lagi ekuitasnya si S. Itu salah. Itu kan ada common stock-nya ada berapa? 100 sama RE-nya di 1 Januari 2018 kan ada berapa? 20. Di sini ada berapa? Dilihat ini ada kenaikannya. Mana kenaikan mana? Lalu kenaikannya mana? Nah, ini. Dan RE 20.000 nilai buku aset ini naik menjadi berapa? RE 1 Januari 2012 naik menjadi 50. Berarti RE-nya sekarang jadi berapa? 50.000. Oke. RE-nya 50.000. Nah, terus saya tambahi selain punya ini ya, masing-masing juga punya gara-gara pembelian tadi jadi memiliki apa? Eksesnya goodwill. Goodwill-nya ada berapa? Udah kok taruh di sini. Benar situ aja benar ya. Goodwill-nya ada berapa? 30.000. Ini kita juga sama goodwill 30.000. Nah, sekarang kita bawa ke kondisi beli. Pada saat beli itu belinya tanggal berapa? 1 Juli 2019. Oke. Nah, berarti nanti kita akan cari tahu dulu ekuitasnya per tanggal 1 Juli dan juga eksesnya. Oke, ekuitasnya dia akan tetap di sini. Ya, akan tetap 100.000 yang CS-nya. Nah, untuk RE-nya itulah yang akan kita tambah. Nah, kita tambah dengan apa? Dengan bagian net income 1 Januari sampai 1 Juli. Net income-nya ada berapa? Nah, di tahun itu net income-nya ada berapa? 2019. Berapa? 30.000. Berarti ini 30.000. Kita kalikan dengan berapa? Halo. 70% kali 6/12. Nah, 60. Enggak, nyari itunya si anak kok. Ya, nyari RE-nya si anak ini ceritanya. Berapa? Dikalikan berapa? 6/12. Oke. Ada pembayaran dividen enggak sebelum tanggal pembelian? Kita belinya kan 1 Juli. Nah, di sini di 2016 dividen dibagi tanggal 1 Desember. Oke, jadi tidak ada pembayaran dividen, maka RE-nya itu akan menjadi 50.000 di 1 Juli ya, akan menjadi 50.000 ditambah dengan 15.000. Oke. Jadi ekuitas anak pada saat itu akan memiliki berapa? Common stock-nya 100, RE-nya 65, goodwill 30. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang ceritanya kita itu membeli lagi 20, beli 2.000 lembar. Atau 20% ya, 20%. Nah, yang kita beli itu adalah sahamnya siapa? Saham NCI kan?
Nah, saham NCI pada tanggal 1 Juli, saldonya ada berapa? 1 Juli 19, sahamnya NCI. NCI, ya. Sebelum kita beli, NCI itu tuh punya berapa persen, teman-teman? 30%. 20%. Maka saldo NCI pada waktu itu, ya 30%, itu akan menjadi berapa? Nah, akan menjadi 30% dari ekuitas anak di tanggal 1 Juli. Total ekuitas anak sama dengan ini ditambah ini ditambah ini. Bisa dipahami ya? Maka NCI itu ya saldonya adalah ini dikalikan berapa persen? 30%. Nah, NCI punya saldo berapa? 58.500. Nah, ini kita beli berapa? 2.000. Ya, jadi yang kita beli itu 2.000 lembar. Ya. Dari berapa? Dari 3.000. Maka saldo yang kita beli ya. Saldo yang kita beli itu akan menjadi berapa? Sama dengan ini. Ini kan 3.000 lembar kan? Ya, 3.000. Terus kita kalikan dengan 2.000 lembar, terus dibagi berapa? 3.000 lembar. Nah, oke, bisa dipahami ya? Jadi NCI yang kita beli, saldonya itu ada berapa? Halo? 39.000. Paham ya? Jadi dari pembelian ini, kepemilikan kita itu akan menjadi 90% atau nambah berapa persen? 20%. Maka saldo investasi kita itu akan bertambah berapa? 39.000. Nah, kita bandingkan dengan pembayaran kita. Kita tadi membayar berapa dari pembelian ini? Kita membeli seharga berapa? 38.000. Kita beli seharga 38.000. Oke. Maka kita beli keluarin uang seharga 38.000, tetapi ekuitas anak yang kita berhasil peroleh atau yang menambah saldo investasi berapa? 39.000. Jadi kita nanti untung apa rugi? Untung. Nah, kita akan untung. Bentar. Kita akan untung. Ya, kita akan ada gain. Ya, tetapi gain tidak boleh kita akui. Nanti akan kita masukkan ke apa? Share premium. Saldonya berapa? Gainnya 1.000. Banyak amat 10.000. Maka di nomor 5 ini ya, kita akan menjurnal, jurnal kita ya, jurnal kita akan investment in S itu akan bertambah berapa? 39.000. Tetapi cash yang kita keluarkan ya, cash yang kita keluarkan itu berapa? 38.000. Maka akan ada gain yang kita jurnal ke share premium. Berapa? 1.000. Oke, gampang kan? Jadi pahami nggak teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya ditanya yang kembali lagi ke sini ya. Berarti menentukan saldo investment per tanggal 31 Desember. Nah, ini di mana ya? Soalnya udah di sana. Saldo yang 3 ya. Nah, oke. Saldo investment 31 Desember. Oke, kita Desember 2018. Oke, kita punyanya itu pertama datanya itu adalah dari 1 Januari 2018. Saldo kita ada berapa? Halo? Saldo 1 Januari 2018. Kita punya apa? Dari pembelian tadi itu loh. Kita punya berapa dari beli tadi? 38? 105, Pak. 38.000. Berapa? 105. 105.
Oke. Terus berikutnya, nah ini kan saldonya bertambah dengan kenaikan ekuitas S. Oke, kenaikan ekuitas S itu kita tandai dengan kenaikan apa? RE. Di mana kenaikan RE itu kan sama dengan net income dikurangi dividen kan? Jadi pahami nggak, teman-teman? Sama dengan net income dikurangi dividen. Oke. Nah, kenaikannya ada berapa tadi? Perhatikan di sini. Saldo RE-nya awalnya berapa di awal 2018? 20. Di Januari 2019 ada berapa? 50. Jadi RE-nya naik berapa? 30.000. 30. Oke. Jadi itu sama dengan ini 50.000 dikurangi berapa? 30.000. 20.000. Oke, kita kalikan kepemilikan kita pada tanggal itu. Tanggal itu kita punya berapa persen? 70%. Nah, jadi saldo investasi kita itu akan naik berapa? 21.000. Nggak ada amortisasi ya, jadi lempeng aja ya. Nah, terus berikutnya itu akan kita tambahkan lagi dengan apa namanya? Investment income income from S tanggal berapa? 1 Januari sampai tanggal 1 Juli. Tadi kan sudah kita hitung kan? Income from S 1 Januari sampai 1 Juli 2019. Oke. Berapa tadi? Sama dengan tadi di atas nih. Income from S 2019. Nah, ini yang 1 Januari sampai 1 Juli berapa? 10.500. Oke. Ini kita urut tanggal ya. 1 Januari kan jadinya sekian. Paham ya? Nah, terus kemudian nambah setahun 2018 21.000. Nambah ya kan Januari sampai Juli 2019 berapa? 10.500. Terus kita melakukan pembelian ya. Kita beli. Pas beli itu saldonya nambah berapa di jurnal? 39.000. Baru kita tambahkan dengan income from S tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 apa? 31 Desember ya Allah, ini Desember. Berapa? Mana tadi ini ya? Ini. Sebenarnya kalau kalian sudah paham berarti langsung tambahkan 24.000 ini aja ya. Nah, terus berikutnya, paham ya urutannya ya? Jadi saldo kita itu akan bertambah satu. Pertama ini saldo awal. Naik 2018, naik tengah tahun pertama, beli nambah sekian, naik lagi tengah tahun kedua, baru kemudian kita kurangi dengan dividen. Nah, dividennya yang kita terima, ya kan dividen dibayar tanggal 1 Desember kan? Dibayarnya tanggal 1 Desember. Nah, pada saat 1 Desember itu kita sudah punya berapa persen? 90%. 90%. Dividennya yang dibayarkan berapa tadi? 10.000. Dividen. Mana sih tulisan dividen? 10.000. Langsung aja ya. 10.000 dikalikan berapa? 90%. Oke. Ini biar negatif saya kasih dikalikan -1. Jangan, ini aja jangan kurang, ini minus ini. Nah, jadi 9.000. Oke, maka saldo kita, saldo investment in S tanggal 31 Desember 2019 itu akan menjadi dijumlahkan semuanya sekian 180.000. Oke? Halo, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Terus berikutnya
Bentar. Benar kan ini 13.500 kan? Ya sudahlah, biarin aja. Oke, berikutnya yang nomor 4. Yang nomor 4 itu ditanyakan apa? NCI ya. NCI expense. Jadi NCI expense itu akan menjadi ini saya baru tahu loh ada fungsi begini di Excel. Jelek banget. Oke, pakai ini aja. Oke. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita hitung NCI expense-nya. Ini adalah tahun pada tahun itu. Oke, ini 1 Januari. Ini tanggal berapa? 31 Desember. Nah, 31 Desember. Total net income tahun itu si anak ada berapa? Berapa? 30.000. 30.000. Nah, kepemilikan kita itu dari 1 Januari sampai tanggal 1 Juli kita itu memiliki berapa persen? Halo, 70 persen. Berikutnya setelah Juli kita punya berapa persen? 90 persen. Maka NCI-nya ya, NCI-nya pada saat kita punya 70 persen, NCI ada berapa? 30 persen, sedangkan paruh tahun kedua dia ada berapa jadinya? 10 persen. So simple ya. Maka NCI expense itu sama dengan net income-nya tadi itu ada berapa? Halo. Sama dengan net income tadi ada berapa? 30.000, ya kan? Itu kita kalikan berapa? 6/12, ya kan? Terus dikalikan dengan berapa? 30%. Oke. Nah, kita tambahkan dengan paruh yang kedua. Itu sama juga 30.000, ya. Terus kita kalikan 6/12. Terus kita kalikan berapa? 10%. Nah, jadinya akan menjadi 6.000. Oke, bisa dipahami teman-teman? Ini atau mau dijabarkan ini? Begini aja cukup ya, nanti kan bisa dilihat di rumus. Atau harus saya jabarkan? Cukup jelas nggak ini? Jelas, Pak. Oke ya, jelas ya? Ya sudah, satu soal selesai. Wow, yang ini doang. Oke, berikutnya yang B. Mau diresapi dulu atau lanjut? Guys, lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. PT yang di Hati membeli 60% saham biasa. Kita beli berapa? Pada tanggal berapa? 1 Januari 2018 kita beli 60% ya, 60%. Harganya berapa? Total saham beredar dari apa? Lembar. Berarti kita beli 600.000 lembar ya. Nah, dengan total harga berapa?
1.1920.000.000. Oke. Wow, banyak sekali. Pas ya ini ya. Kita beli harganya sekian, 1,92 miliar. Oke. Nah, pada saat itu ya, itu ekuitasnya S itu ada common stock. Ada berapa common stocknya? Share capital ya. Share capital. Share capitalnya ada berapa teman-teman? 1.800.000.000, Pak. 1.800.000.000. Terus berikutnya ada RE, ada berapa? 200. Yang 200 itu share premium, Pak. Oh ya, Ding. Share premium ya, share premium. Dan berikutnya RE-nya ya, ada RE ya. Dan RE. Share capital dan RE ada berapa? 1.200.000.000. Nah, bener ya nih ya, bener nggak? Kasih koma. Oke, maka total ekuitasnya itu sama dengan 1.800.000 ditambah 200 ditambah sekian. Oke, ini totalnya ini. Nah, ini nggak ada nilainya anak ya. Kita kalikan berarti nggak ada NCI ya. Berarti ini kita carikan implied value 100%. Maka 100%-nya dari total pembelian kita itu adalah ini dibagi 60% atau sekian, 3.200.000. Oke, jadi tidak ada ekses. Jadi nilai 100%-nya ada berapa? 3.200. Pada saat itu ekuitas anak totalnya ada berapa? 3.200.000. Jadi tidak ada ekses. Oke. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019 itu 31 Desember 2019 ya, itu gimana? Si S beli treasury stock ya. Ada berapa lembar? Yang beredar dari pemegang non pengendali ya. Jadi beli TS dari NCI ya. Beli TS dari NCI sebanyak 120.000 lembar seharga ini saya pisah aja lah, 120. Seharga ada berapa harganya? Total harganya berapa? 2.900. Oke. Ini 31 Desember. Nah, di tahun 2019 dia membagikan ada apa namanya? Net income 2019 ada berapa? Guys? 650 juta, Pak. 650 juta. Terus berikutnya dia juga punya apa namanya? Dividen. Dividennya ada berapa? 250 juta. 250. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi kita tidak punya ekses, bla 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 bla, terjadilah kejadian seperti ini. Maka ya, kita cari tahu dulu saldo kita sebelum adanya apa? Pembelian. Ditanya dulu. Yang A ini gampang banget ya. Ini walaupun konyol, kalau ditanyakan kalian jawab lah ya. Buatlah jurnal saat penarikan saham beredar oleh PT Melati. Berarti PT Melati akan menjurnal apa? Treasury stock pada cash. Ditanyain. Sama dengan berapa? Sama dengan 2.900.000 dikalikan berapa? 290 kan 120.000. Oke, jadi total pembeliannya sekian. Halo.
Oke ya. Ini asumsinya kayak begini ya. Asumsinya disuruh ini. Terus berikutnya yang B. Ya. Yang B, hitunglah perubahan kepemilikan akibat transaksi tersebut. Oke. Ini mulai yang B. Nah, sekarang kita hitung. Kita hitung. Nah, di sini kita hitung dulu berapakah saldo kita sebelum penjualan pada tanggal 31 Desember. Maka kita kopias ini. Ini ekuitasnya anak pada tanggal 31 Desember. Ya, tanggal 31 Desember 2019 itu akan menjadi ininya tidak berubah, ini tidak berubah. Nah, RE-nya nanti akan berubah. Itu akan menjadi sama dengan ini ditambah dengan net income. Ya kan? Dikurangi dengan dividen. Jadi RE-nya sekarang dia menjadi berapa? 1.600.000. Tidak ada ekses. Oke. Maka saldo investasi kita, saldo investment in S sebelum ada TS ya, itu akan menjadi berapa? Berapa persen sih kita punyanya? 60%. Halo. 60%. 60% itu akan menjadi ya, akan menjadi apa? Belum dijumlahkan. Ya, jumlahnya sama aja lah. Nah, 36 ya. 36 berarti saldo investasi kita menjadi sama dengan ini dikalikan 60%. Oke, salah. Belum dikali. Oke. Bisa dipahami segini teman-teman? Paham ya? Saldo investasi kita menjadi segini. Sebelum adanya treasury stock. Nah, kita bandingkan dengan setelah adanya treasury stock. Ekuitas anak itu akan menjadi seperti ini. Nah, tetapi nanti ditambah dengan treasury stock. Saldonya ada berapa? Halo. Treasury stock tadi ada berapa? 348.000. Oke? 348.000 ditambah benar ya, begini ya. Ini negatif tapi ya. Negatif. Begini aja lah. Kalau nggak negatif nanti kalian nggak itu. Nah, 348 ya. Maka total ekuitasnya dia itu akan menjadi berapa? Ini 3252. Oke. Nah, kepemilikan kita tadi itu kita awalnya di sini. Oke, kita memiliki berapa lembar? Lembarnya P. Awalnya kita membeli berapa lembar, teman-teman? 600.000. 600.000. Oke. Terus berikutnya ini yang outstanding. Ada berapa tadi? 1 juta. Bener nggak? 1 juta. Nah, terus terjadi pembelian treasury stock sebesar berapa lembar? Beli TS berapa? 120.000. Oke, 120.000. Maka setelah pembelian lembarnya kita itu akan menjadi tetap 600.000, tetapi yang outstanding itu akan menjadi berapa? 880.000. Oke, paham ya? 880.000. Oke. Nah, sekarang kita lihat persentase kepemilikan kita. Awalnya berapa persen? Ini dibagi ini kan 60% ya. 60%. Sekarang setelah ada penjualan, tadi kan belinya dari NCI kan, berarti lembar kita tidak berubah ya. Berarti sekarang menjadi ini dibagi ini. Oke, 68%. Salah. Ini dong. Nah, 68%. Nah, ekuitas anak jadi seperti ini. Paham ya? Saldo ekuitas anak ada berapa? 3 sekian. Maka saldo
investment in S setelah TS itu akan menjadi berapa persen? 68%. 68%. Mana persen? Oke. Itu akan menjadi berapa? Sama dengan ini. Ya, total ekuitas anak ini ya dikalikan dengan 68%. Saldo kita menjadi berapa? 2.021 sekian. Maka akan ada kenaikan itu sebesar berapa? 217 ini dikurangi berapa? 2.160. Nah, ini buat perhitungannya kayak begini ya. Ini yang awal. Oke, ini yang awal. Ya, sebelum ya. Terus ini yang sesudah. Ini saya taruh sini aja ya biar konsisten dengan yang di atasnya ya. Oke. Sudah, ini ngitung outstandingnya ya. Ngitung outstanding. Sekian. Maka saldonya menjadi sekian. Yang B selesai. Tinggal kita jurnal yang C. Berarti jurnal kita adalah apa? Investmentnya naik apa turun? Awalnya kan ini kan. Kita nggak ngapa-ngapain, saldo kita harusnya kita ubah menjadi berapa? 2.200.000.000. Jadi saldo kita naik. Maka kita akan menjurnal apa? Investment in S. Tetapi yang kita kredit bukan cash karena kita nggak ngapa-ngapain. Yang kita kredit apa? Share premium. Berapa? 57. Selesai. Ada yang ditanyakan? Halo? Nah, ini berarti habis ini langsung bahas soal yang AP tadi ya? Atau bahas soal PI dulu? Emang begini dong? Kepemilikan dulu boleh Pak. Apa? Soal AP berarti ya? Iya Pak. Oke. Perubahan kepemilikan yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian. Tidak ya ini ya? Tidak ya? Oke. Mau diresapi dulu apa langsung? Mau nanya boleh nggak Pak? Oke. Kalau misalkan ada eksesnya itu berupa aset Pak, berarti kita harus amortisasi dulu sampai tanggal pembelian TS-nya gitu Pak. Kalau misalkan Iya. Iya. Berarti nanti di sini yang kita tambahkan di ngitung-ngitung ekuitas anak ini nanti jadi ekuitas ditambah dengan unamortized excess. gitu. Nah. Baik, Pak. Terus Pak mau nanya juga Pak, kalau misalkan kita dari awalnya entitas asosiasi Pak, terus jadi subsidiari lebih dari 50%. Kan pas asosiasi itu kita ada ekses, kita kan ngitung ekses tuh Pak, kalau misalkan Ya. ada eksesnya. Nah setelah kita beli lagi jadi subsidiari, itu misalkan goodwill sama goodwill, itu goodwill-nya ditambah apa gimana Pak? Kan sama aja kalau goodwill, ditambahkan aja. Tetapi kalau misalnya selain goodwill, paten atau apa gitu, itu jangan dijadikan satu. Jadi nanti akan ada dua itu. Dua apa namanya? Paten misalnya. Pas pembelian pertama kita ngakuinya sebagai paten gitu ya. Pembelian yang kedua, ya kan kita muncul lagi paten ya. Maka nanti patennya jadi ada 2 kali. Umurnya jadi beda. Hati-hati. Oh gitu. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan sih tidak sekompleks itu yang keluar besok. Baik, Pak. Amin. Oke, berikutnya soal yang AP. Wah, ini mau cepat apa lambat dijelaskan kayak tadi? Saya kurang lambat atau kurang cepat? Atau pas? Kecepatan, Pak. Oh, kecepatan ya. Nah, kalau saya kecepatan, kalian hentikan, jangan diam saja. Kan saya nggak ngerti. Oke, mungkin dari yang sudah dibahas ini ada yang mau ditanyakan? Tadi katanya kecepatan. Boleh kok saya ulang lagi.
Pak, mau tanya yang tadi, yang 39 itu dari mana, Pak? 39.000. 39.000 yang mana? Atas, yang Oh, yang atas. Ini Iya. yang pertama. Iya, itu tuh. Mana sih 39.000? Nah, ini berasal dari, jadi kan ya balik lagi ke sini. Tadi sudah sampai sini. Sudah masih nyambung belum? Iya, Pak. Oke, jadi kita lihat di sini ya, posisi ekuitas anak ditambah apa namanya ekses itu kan ada sama dengan CS, ada CS-nya 100 ya, ada RE 65 sama goodwill berapa? 30. Saldonya berapa? 195. Nah, kita akan membeli ya kan, membeli 20%. Yang kita beli awalnya itu dimiliki siapa? Dimiliki NCI. Paham ya? NCI ada berapa persen? 30. Nah, saldo NCI pada tanggal 1 Juli ini ada berapa jadinya? 30% ini. Paham ya? 195 dikalikan berapa? 30%. Ini saldo NCI. Oke, bisa dipahami? Nah, NCI ini kita beli berapa persen? NCI kan punya 30%, kita beli berapa? 20%-nya kan? 20% kan? Jadi yang akan kita ambil punyanya NCI dari 58 ini, kita ambil nanti sebesar 58.500 dikalikan 2.000 per 3.000 atau 2/3-nya ini tuh kita ambil. Paham ya? Iya, Pak. Jadi 39 ini yang akan menambah saldo kita tuh dari pembelian ini saldo NCI yang kita ambil berapa sih gitu kan. Kurang begitu ya. Nah, jadi kita hanya mengeluarkan cash 38 tetapi saldo NCI yang berhasil kita peroleh ada berapa? 39. Maka akan ada keuntungan. Tapi tidak boleh diakuikin. Nah, kita tambahkan ke share premium perusahaan kita. Ini bukan share premiumnya itu loh ya, bukan share premiumnya apa namanya? Apa? S. Ini jurnal investasi, jadi pasti ini adalah saldonya punya si P. Oke, jadi di chapter 9 kemarin, 8 kemarin yang perubahan kepemilikan, itu ada 3 kasus ya, ada PI, terus kemudian ada penjualan yang menyebabkan hilang kendali, sama adanya perubahan yang tidak menyebabkan kehilangan kendali. Itu logiknya semuanya berbeda, hati-hati. Ya, kalau yang tidak menyebabkan kehilangan kendali, logiknya sama semua seperti ini. Paham ya? Yang kita ambil berapa ini kalau beli. Kalau yang jual kebalikannya, saldo kita ada berapa, ya kan? Yang kita jual berapa, kita dapat uang berapa. Ya, tapi yang ini kan ngitungnya dari NCI ya. Ini kan penambahan kita itu ngitungnya dari NCI. Kalau kita jual berarti yang kita kurangi itu ngitungnya dari saldo kita. Tapi kurang lebih sama kok. Oke, ada yang ditanyakan lagi di soal nomor ini? Tidak ada? Lanjut ya? Ya, Pak, lanjut. Oke, lanjut. Berikutnya punya apa? PTP. Ini saya tidak menurut saya kok soalnya nggak bakal sesulit ini ya. Kenapa? Karena kalian adalah kelas PJJ. Kelas PJJ itu tidak staf kelas reguler. Sabar ya. PTP membeli berapa persen? 9 PT beli berapa? 90%. Ya, pada tanggal berapa? 1 Mei 2019. 18 ya, kok 19. 18. Oke. Seharga berapa? 360. Oke. 360.000. Terus berikutnya posisi ekuitas itu, ekuitasnya
ekuitas S pada tanggal berapa? 1 Januari. 1 Januari kan? Hati-hati. Ya, ekuitas S-nya tanggal 1 Januari 18 itu ada apa? SC. SC-nya berapa? 100.000. 100.000. Terus berikutnya ada RE, ada berapa? 50.000. Ini agio saham. Oh, ada agionya juga ya. Berarti ada SP ya, SP. SP-nya ada berapa? 200.000. Terus berikutnya ada apa lagi? Ada RE. RE 50.000. Nah, tapi jangan lupa ini di tanggal 1 Januari. Oke. Nah, agio saham biasa ini. Laba bersih itu 4 bulan pertama 2018 sebesar. Oh, ini enak ini. Ya, labanya S 1 Januari sampai tanggal 31 April. Sampai tanggal 31 April di sini diketahui. Jadi kita nggak pakai perperan. Hati-hati ya. Biasanya kan dikasihnya yang perperan sekian kan. Taunya setahun gitu kan. Nah, di sini udah dikasih tahu. Ya, laba bersih betul 4 bulan pertama sebesar 50.000. 50.000. Terus kemudian dia bayar dividen S di tanggal berapa? 31 Maret. 31 Maret itu sebesar berapa? 30.000. Oke. Nah, maka yang kita bandingkan itu harus setara. Kita belinya 1 Mei. Oke. Maka kita harus tandingkan dengan ekuitas anak tanggal 1 Mei. Nah, ini maka ekuitas S di tanggal 1 Mei itu akan menjadi sama dengan ini tidak berubah, ini tidak berubah. Sebentar, ini saya kasih koma dulu. Nah, tetapi RE-nya nanti akan menjadi awalnya kan ini 50.000 ditambah dengan laba 4 bulan pertama 50.000 dikurangi dengan dividen yang dibayar di bulan Maret berapa? 30.000. Maka RE-nya akan menjadi 70.000. Oke, maka total ekuitasnya itu akan menjadi berapa? Sama dengan ini ditambah ini ditambah ini. Oke, 37.000. Nah, di sini ada nilai wajar NCI enggak? Enggak ada ya? Tidak ada nilai wajar NCI. Maka kita pakai implied value. Maka 100% pembelian kita totalnya itu akan menjadi berapa? Ini dibagi berapa? Ini dibagi 90%. 400.000. Sementara ekuitas anak per tanggal sekian ada 370.000. Oke ya, bisa dipahami ya? Ekuitasnya 370.000, maka akan ada ekses berapa? 30.000. Oke, jumlah ekses 30.000 ya. Halo. Nah, kita itu punyanya berapa persen? Berapa? 90%. Ya, maka yang kita hitung-hitung buat penjurnalan nanti akan sama dengan ini dikalikan 9. Nah, ini aksesnya akan jadi apa ini teman-teman? Land, under value. Land? Land, Pak, tanah ya. Oke, jadi ini kita tanah ya. Masih dimiliki sampai akhir 2018. Oke. Paham ya? Ngitung akses dulu ya. Buatlah jurnal penjualan investasi saham. Penjualan investasi saham ya. Cuman penjualan ya. Berarti kita nggak usah itu ya. Nah, oke. Pertama seperti ini. Kita pas beli saldonya sekian. Kok tiba-tiba muncul? Kok jangan muncul di situ? Nggak mau keluar pergi. Oke. Pada tanggal 1 Juli Pinocchio 18 ya.
Nah, terus kemudian di sini kan berarti kita punya saldo investment ada berapa, teman-teman? Investment in S. Tadi ada berapa saldo investment kita di tanggal 1 Mei? Sekian. Nah, terjadi transaksi lagi itu di tanggal berapa? 1 Juli ya. Pada tanggal 1 Juli 2018. Nah, kita jual berapa? Jual berapa persen? 15%. Oke. Yang dibelikan dengan harga 7,5. 7,5 dolar. Oke ya, harganya sekian. Maka nilai pembelian kita itu sama dengan berapa, teman-teman? Halo? Total lembarnya ada berapa ini? Parnya 1 ya. SC-nya 100, berarti ada berapa lembar? 100.000 lembar ya. Sama ya. Lembarnya ya, lembar. Ini sama, karena parnya 1. Sama dengan ini dibagi 1. Oke, maka yang kita jual itu sebesar 15%. 15% itu berarti sama dengan berapa? Halo. 15.000. Ini dikali berapa? 15%. Dikalikan lagi dengan ini. Nah, maka total penjualannya ini ya, ini harga jual. Harga jual berarti sama dengan berapa? 112.500. Nah, ini nanti akan kita bandingkan ya. Ini akan kita bandingkan dengan saldo kita. Oke, kita akan bandingkan dengan saldo kita. Pada saat 1 Juli 2018. Oke. Kita hitung lagi ekuitas S-nya. Kita hitung lagi ekuitas S-nya. Oke, ribet banget dah. 1 Juli ya ini ya. 1 Juli. Berarti sudah jalan berapa bulan? Halo? Mei, Juni, Juli. 3 bulan ya? Kok 3 bulan? 2 bulan ya? Mei, Juni. 2 bulan ya. Berarti SC-nya ada sekian, RE-nya ada sekian. Oke. Terus berikutnya apa lagi? Jangan lupa kita punya land. Access. Oke. RE-nya ada berapa? Nah, kita hitung. Land-nya nggak berubah ya. Land-nya berarti ada sekian. Oh, ini nggak usah deh. Ini bikin bingung. Nggak kepakai ternyata. Oke. RE-nya ada berapa, teman-teman? Diketahui nggak labanya? Laba bersih Sepeto untuk 8 bulan terakhir adalah 120.000. Oke. Berarti kita hitung di sini ya. Laba satu apa? Net income 1 apa namanya? Tadi kita belinya apa? Mei ya, 1 Mei sampai tanggal 1 Juli. Oke, berarti itu sama dengan berapa? 120.000 dibagi. Nah, 120.000 untuk berapa bulan? 8 bulan kan? Bagi 8. Kita tadi ada berapa bulan? 2 bulan. Nah, net income-nya sekian. Oke. Tadi ada bagi dividen nggak? Nggak ada ya? Guys, di sini nggak ada bagi dividen sama sekali kan tadi kan? Dividen 10 Desember saja. Oke. Jadi RE-nya di tanggal 1 Juli itu akan menjadi ini. Tadi awalnya kan ini kan. Ini 70.000. Ya kan? Ditambah dengan net income 2 bulan. Nah, jadi 100.000. Oke. Jadi saldo ekuitas anak, ya kan? Ya, itu totalnya ya ditambah dengan ekses itu akan menjadi sekian. Oke. Ini berapa kita punyanya berapa persen? Saldo investment. Ada berapa persen?
Halo? Saldo investment kita tadi loh, berapa persen awalnya? 90%. 90%. Itu akan menjadi ini dikalikan berapa? 0,9. Nah, sekian. Nah, terus kita jual berapa persen? 15%. Oke. Yang kita jual 15% itu berarti sama dengan berapa? Ini kita kalikan berapa? 15%. Nah, kita jual sekian. Saya taruh sini ya. Nah, kan saldo kita kan 15% yang kita jual. Nah, harga jualnya berapa? Sekian. Mahal sekali ya. Ini beneran nih, nggak salah nih soalnya. Tadi harga jualnya kan 7,5 kan? Iya, Pak. 7,5 dikali berapa tadi? 120.000 ya? 120.000. 15.000 ya? Kok cuman segini doang? Ah ya sudahlah, soalnya kayak begitu kok. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi kita akan dapat cash berapa? 112.500. Sementara yang kita jual berapa? Ekuitas yang kita lepas 64.000. Oke? Ini buat memastikan kalau nggak salah hitung. Oke? Maka nanti kita akan menjurnal di tanggal sini. Ya, jurnal penjualan. Ya, kita akan menjurnal. Kita menerima cash. Cash yang kita terima berapa? Ini 112.500. Kita akan mengkredit apa? Yang kita kredit apa? Investment in S. In S sama dengan berapa? Ini sebesar 15% dari saldo kita tadi ya. Baru nanti akan ada selisihnya, itu akan dimasukkan ke share premium. Sama dengan ini dikurang ini. Wow, kita untung besar. Oke. Bisa untuk jurnal penjualannya? Ya, ini logiknya sama kayak pas beli tadi, paham ya? Total ekuitas anak ditambah ekses tahun itu ada berapa, yang kita jual berapa persen. Nah, itulah yang kita kurangkan di sini, yang kita jurnal di sini. Bisa ya? Halo, halo. Lanjut teman-teman. Lanjut, Pak. Oke. Bentar. Oke, lanjut. Tentukan saldo income from S 31 Desember 2018, saldo investment in S 2018. Oke ya. Pada tanggal ini Pinocchio menjual peralatan kepada S. Ini sudah ya. Ini kita jurnal tanggal berapa? Berarti ini jawab nomor 1 ya. Oke. Terus yang nomor 2. Tentukan saldo income from S. Bentar. Ada yang penjualan ini dulu ya. Pada 3 September, Pinocchio menjual peralatan kepada S. P menjual kepada S. Downstream apa upstream? Downstream. Ya. Tanggal berapa tadi? Turunin dulu. Bisa diturunin, ngapain ngingat-ngingat. Tanggal berapa? Tanggal berapa nih? 1 Juli. 1 Juli. Ya, ini P jual kepada S. Peralatan ya, peralatan. Dengan harga berapa?
214. Book value-nya ada berapa? Book value 250. rugi ya kita ya? Ya. Book value-nya 250. Ya. Oke, jadi di sini kita rugi berapa? Loss deh. Biar keren. Loss-nya berapa? 36.000. 250. Ketergantungan sama itu hitungan 214. Ini sekian 36.000. Oke. Jurnalnya gimana? Jurnal pembelian ini downstream ini. Kalau di jurnal kan nggak ditanya ya. Ini seandainya di jurnal, berarti kita akan menjurnal apa? Investment in S. Kan loss. Kan loss. Jurnalnya berarti apa? Apa? Halo? Peralatan pada loss. Ya kan berarti apa? Enggak, ini bukan jurnal eliminasi. Jurnal di sini. Halo? Investment in S di debat benar. Pada apa? Income from S. Berapa? 36.000. Ini akan menambah income. Kenapa? Karena ini menangguhkan kerugian. Ya, menambah income karena menangguhkan kerugian. Jadi pahami teman-teman? Kalau yang gain ini berarti dibalik, income from S-nya di kredit debit. Oke. Nah, di taksir ya ini jurnal apa namanya unrealized-nya, unrealized. Nah, nanti setiap periode kita akan melakukan realize ya. Berarti jurnalnya dibalik untuk realize-nya, kita akan menjurnal income from S. Ada apa? Investment in S. Itu adalah sebesar rugi ini itu kan untuk 1 tahun ya. Untuk 1 tahun ya berarti ini 36.000 itu untuk berapa tahun umurnya tadi? Mana? 6. Mana sih? 6 tahun ya. Berarti ini dibagi 6. Oke. Tapi kan itu nanti jadinya untuk setahun kan. Nanti kita kalikan lagi dengan 6/12. Karena di tahun ini kita jualnya di bulan Juli. September, Pak, itu. September, Pak. Hai, September. salah. Berarti September ya, berarti 4 ya. September 9, 10, 11, 12. 4 ya, berarti 4/12. Oke. Oke ya. Jadi ini saya tulis sama dengan 36.000 dibagi 6. Dibagi 6 ya. Terus kita kalikan dengan berapa? 4/12. Oke, ini jurnal realize-nya. Maka di tahun ini ya, kita akan mengakui income from S sebagai berikut. Income from S. Oke. Sampai beli pertama tadi tanggal berapa? Kita tadi belinya 1 Mei ya. Oke, income from S berarti kita mulai dari tanggal 1 Mei sampai jual. Jual tanggal berapa? 1 Juli ya. Sampai tanggal 1 Juli. Oke. Kita punya berapa persen di tanggal ini? Halo. Guys. Halo. 75%, Mbak. Kok 75%? Di sini loh, 1 Mei sampai 1 90, Juli loh. 90, Pak. Nah, kita punya 90%. Oke. Maka income yang akan kita akui itu adalah sebesar di tanggal ini. Ya, sama dengan berapa? Tadi net income-nya 8 bulan terakhir tadi berapa? 120.000, Pak. Berapa? 120.000. 20.000
Oke. Kita kalikan dengan berapa per berapa tapi Mei, Juni 2 bulan ya. 2/12 kita kalikan dengan kepemilikan kita. Kepemilikan kita berapa persen? 90%. Oke. Terus Ada kemudian 2/8, Pak. berapa? 2/8. Astagfirullah, 2 bulan. Ya, itu untuk 8 bulan. Oke, income from ya. Income from. Terus saldo awal dulu ya. Ini kan income from ya? Oh, nggak jadi kalau begitu. Berikutnya tadi ada penjualan jadi nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh ya. Nah, terus kemudian langsung kalau begitu. Ini yang dari tanggal 1 Juli. Gedein aja deh biar kelihatan. 1 Juli sampai tanggal 31 Desember. Ada perubahan nggak? Tetap kan dari 1 Juli kan? Berapa persen? 75%. Oke, maka sama dengan kayak tadi ya 120.000 dikalikan Juli sampai Desember ada berapa bulan? 6/12 kita kalikan dengan 75%. 6/8, Pak. Per 8, Pak. 12 lagi. Ayolah. Oke, jadi sekian. Oke. Nah, income from-nya kan ini kan? Ini sama ini. Nah, terus ditambah dengan amortisasi. Ditambah dengan ini ya. Realize. Ya, unrealized, sorry. Unrealized loss. Berapa unrealized loss-nya? 36.000. Ya kan? Nambah kan ini income-nya kan? Di jurnal ini perhatikan. Nah, terus kemudian kita juga akan dikurangi dengan realize loss. Oke. Negatif deh, negatif. Ini. Maka income from S itu akan menjadi sekian. Ini nomor 2. Nah, ini tadi buat bayang-bayang aja ya. Tapi kalau kalian lancar nggak usah dibuat, langsung begini aja. Oke? Halo, bisa dipahami teman-teman? Berikutnya yang nomor 3, saldo investment itu akan menjadi awalnya investasi awal. Berapa saldo investasi awal kita tadi? Halo, guys. Satu Mei ya. Saldo kita berapa tadi? Beli awalnya tadi? 36.000. Oke. Terus ditambahkan pakai cara singkat aja ya. Ditambahkan dengan income atau urut waktu. Kita mau ditambah pelan-pelan atau urut apa? Ditambah pelan-pelan atau langsung cepet-cepetan aja teman-teman. Halo? Ya kok diem semua nih guys. Ikut aja, Pak. Ikut aja ya. Nah, bentar. Nek. Bonang deh. Oh iki. Oke, terus berikutnya ya udahlah, pelan-pelan aja ya. Kan saldo awal kita sekian. Oke, ditambah dengan income ya 1 Mei sampai 1 Juli. Berapa? Ini sudah ada 27. Pelan-pelan aja ya. Terus kemudian dijual. Jual berapa persen? 15%. Oke. Jual 15%. Tadi berkurang berapa saldonya pas dijual? Ini tadi jurnal kita mana?
Ini ya, dikurang ini ya saldo investmentnya ya. Ini dikurang sekian. Terus kemudian income yang tanggal berapa? 1 Juli sampai tanggal 31 Desember. Tadi sudah ada sama dengan sekian. Terus ditambah realized loss. Unrealized loss sama realized loss. Oke, terus ditambah lagi dengan, dikurang lagi dengan dividen. Dividennya dibaginya tanggal berapa? Halo? 10 Desember. 10 Desember, Pak. 10 Desember. 10 Desember. Di 10 Desember kita sudah punya 75% ya. Berarti sama dengan berapa dividen yang dibagi tadi? 50.000. 50.000 dikalikan 75%. Nah, jadi kita berkurang sekian saldo investasinya. Oke, maka saldo kita itu akan menjadi begini. Oke? Atau kalau mau cepat berarti adalah investasi 1 Mei. Oke, sama dengan berapa? Kalian kan bingung tadi jawabnya. Ya udah, saya hitungin. 1 Mei tadi berapa? Ini 360. 360. Terus ditambah dengan income from S. From S 2000 berapa? 19. Tadi kan sudah dihitung kan? Sama dengan ini. Oke, terus kemudian dikurangi jual. Ya, jual di tanggal 1 Juli. Berapa yang kita jual tadi? Mana-mana jual? Ini. Oke, terus kemudian jual 1 Juli sekian dikurangi dengan dividen. Sama dengan. Nanti sama. Ini shortcutnya kayak begini ya. Kalau ini kan urut waktu, kalau ini shortcutnya. Tambah investment dikurangi ini, maka akan menjadi sama. Silakan mau pakai yang mana. Nah, selesai kan? Yang diminta udah dikasih semua kan? Nah. Ini diem ini kalian ngapain ini? Oke, sudah bahas. Baru 2 loh. Dari ada 4 blok ini. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 2 yang keisi. Nih, mau diresapi dulu atau langsung bahas soal berikutnya? Atau sudah? Menurut kalian yang mendesak untuk dibahas apa? Halo? Atau sudah aja teman-teman? Mau sudah apa lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut yang mana? Ada soal nomor 1, 2, transaksi akuisisi interim ya. 3 ini yang tadi sudah. Nomor 4 worksheet. Nomor 4-nya AP sudah. AP yang nomor 3 akuisisi interim. Ini aja kali ya yang punya AP ya.
Kalau yang ini kan ada di videonya Pak Agung kan? Mau bahas yang ini? Atau yang lain? Terserah, saya mah sesuai permintaan pelanggan. Ya diam lagi. Ya, itu Jangan boleh, gitu. Pak. Apa-apa Pak yang itu? Ini aja. Soal Iya. apa ini aja ya? Iya, Pak. Akuisisi interim. Jadi Pokari itu membeli 80% saham beredar Sweat ya. Ntar saya nyalakan lampu kan. Gelap. Pokari membeli 80% beredar Sweat harga 6,8 miliar pada 3 Oktober 2018. 3 Oktober. 3 Oktober 18. Beli berapa persen? 80%. Harganya berapa? 6,4 miliar. Oke. Posisi ekuitas Pokari Sweat ya kan, Sweat pada tanggal itu. Oh, ini tak pikir 3 periode yang lain, ternyata penjumlahan doang. Wah, gampang ini mah, kirain susah. Kirain 2 tahun tadi, ternyata setahun doang. Pada yang pada tanggal sama dari modal biasa, pada tanggal yang sama ya. Tanggal yang sama itu berarti tanggal berapa? Halo? 3 Oktober. Ekuitas 3 Oktober. ya, 3 Oktober 2018 ya. Ini kok 2 sih, 3. Itu terdiri dari SC. SC ada berapa? 1 miliar. 1 miliar. Bener nggak ini? 1 miliar. Terus kemudian ada apa? Ada Agio ya. Agio itu ada SP 5 miliar. Terus kemudian ada RE. RE berapa? 1,6 miliar. Oke. Kelebihan nilai investasi Pokari atas aset bersih PT Sweat diidentifikasikan sebagai paten. Ya, sebagai 5 tahun. Oke. Bla 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 bla. Gampang, kirain susah. Saya udah deg-degan tadi. Ya, maka ini kita implied value-nya 100%. Itu akan menjadi berapa? Ini. Kok sama dengannya di situ. Ini akan sama dengan ini dibagi berapa? 8 miliar ya. Kita bandingkan dengan ekuitasnya anaknya yang totalnya adalah ini. Oke, maka akan ada selisih 400 juta. Nah, ini akan kita akui sebagai paten. Berapa tahun? 5 tahun. Oke ya. Berapa miliar kertas kerja? Oh, berarti pakai pendekatan PI ya. Pendekatan PI. Oke ya, pada tanggal 15 melakukan konsolidasi. Oke, kita gambar kotak kayak biasa kemarin ya. Kita gambar kotak. Ini berapa persen ini? Halo, punya kita berapa persen? 80. 80%. 80%. Mana persen? Persen. Yang ini ada berapa? 20%. Nah, kita belinya tanggal 1 Oktober. Nah, gini ya, yang kita cari ini PI ya. Total net income-nya di sini ada 600 ya. Ya, net income-nya di sini 600. 600 juta kan? 600 juta. Rp600 juta. Di mana pembagiannya yang di sini
Di sini kan tidak pakai rata-rata tertimbang ya. Dia pakainya di sini 100, di sini berapa? 500. Di sini langsung bagi 100 juta. Kalau yang kemarin kan kita pakai sekian per sekian kan? Sekian per 12 ya. Kalau sekarang berarti langsung. Jadi segini itu 100 nanti jumlahnya. Bisa dipahami? Segini jumlahnya berapa? 500 sudah disebutkan. Oke. Maka di sini nanti itu akan sama dengan 500. Ini 500 dari 100 tahunnya dari mana teman-teman? Di ini loh ini. Net income 1 Januari 30 September ini 500. Ini ya. Nah, 500 taruh sini kan. Sampai Oktober ya 9 bulan pertama. Nah, ini berikutnya pakai yang ini. 100. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Kakak. Oke, berarti ini dikali 0,8. Terus yang ini berarti sama dengan ini dikalikan 0,2. Belum dikali. Ya, 100 berarti yang ini kopas aja. Nah, yang kita carikan yang ini kan, PI kan. PI. Ini punya orang. Nah, ini yang punya kita. Nah, berarti ini totalnya ada berapa? Sama dengan ini ditambah ini. Lah, salah. Nah, ini NCI. Paham ya? NCI expense. Oke. Berapakah saldo paten? Saldo paten ini nomor 1. Saldo paten sekian. Terus nomor 2, berapakah besarnya PI? Ya, nomor 2. Berarti PI itu sama dengan berapa PI? 400.000. Oke, nomor 3. Kok cepet amat sih? Jika menggunakan minoritas, berapakah laba untuk pihak minoritas? Oke ya, NCI expense. Oke, itu akan menjadi sama dengan, ya, akan menjadi sama dengan. Nah, jangan lupa, ya, ini tadi ada amortisasi paten. Ada paten umurnya berapa tahun? 5 tahun. Ya, kalau PI nggak ngaruh kan, karena paten munculnya setelah tanggal ini. Paham ya? Paten itu munculnya setelah 1 Oktober. PI itu yang dihitung sebelum 1 Oktober. Nah, jadi ketika menghitung NCI expense, itu nanti akan menjadi sama dengan ini. Halo? Bisa dipahami ya? Guys? Bisa, Pak. Oke, ini. Saya tulis saja NCI expense itu sama dengan apa ya? NCI kotak yang ada di kotak ya. Itu sama dengan berapa? Sama dengan ini. 120.000 dikurangi dengan amortisasi. Amortisasi apa? Paten. Oke, sama dengan berapa? Patennya tadi jumlahnya berapa paten? Ini, ya kan? Dibagi 5 tahun ya. Terus dikalikan dari belinya kan Oktober. Berarti berapa? 9/12. Dikali punyanya NCI. Berapa persen? 2%. Nah, amortisasinya sekian. Ini ya. Nah, maka NCI expense-nya akan sama dengan ini ditambah ini 108. Oke, atau pakai cara yang ya, pakai cara yang kedua. 9/12. Kenapa? 9/12-nya dari mana ya, Pak?
Kok 9/12? Yang hitung, nah, Mana 9/12? Ini ya. Mana sih? yang amortisasi paten tadi, Pak. Mana 9/12? 0,75 itu kan. Iya, Pak. Oh, alah. Enggak, Salah ya? 3/12 ya. Harusnya 3/12 Iya, ya. 3/12. Nah, sekian. Oke, atau pakai cara yang pertama juga bisa, ya kan? Cara yang pertama itu net income. Ada berapa net income-nya? 600 juta. Terus kemudian dengan amortisasi paten 100% dulu ya. Berarti sama dengan berapa? Ini ya dibagi 5 dikali berapa? 3/12. 12. Oke. Maka ya setelah ada apa namanya? Itu akan menjadi sama dengan ini dikurang ini. Oke. Baru ini dikalikan CSPN 20% ya. Sama dengan ini dikali 0,2. Belum dikali mulu sih dari tadi. Nah, dengan metode yang ini tuh sama. Paham ya? Kalau yang PI. Kalau yang metode properti investasi lagi. Metode pre-acquisition income ini sama. Ya, tetapi ngitung ini itu tidak bisa dipakai di metode yang expense. Ya, revenue kurang expense. Oke? Ini buatlah jurnal eliminasi. Oke, eliminasi nomor 4. Eliminasi. Maka kita akan menjurnal pertama apa jurnalnya? Dividen income pada dividen. Bentar, dividennya dibaginya kapan, teman-teman? Kita belum buat dividen ya. Dividennya mana-mana? Halo? Ada dividen nggak, teman-teman? Ada, Pak, itu. Di Ada, bawah Pak. laba bersih. Keterangannya apa? Keterangannya? Nggak ada di tabel. Bayarnya 2 kali berarti. Awal tahun ini. Mana sih? Nggak ada keterangannya ya dividennya gimana ini? Sebentar, saya belum baca soalnya. Astagfirullah. Kok saya bingung sih? Kan sudah ada jelas ini 300 sama 80. Aduh. Ini pre-acquisition kan ya? Pre-acquisition income. Oke, saya kopas aja ya. Ngapain saya cari sih, orang udah jelas. Maaf ya. Nah, pre-acquisition dividend. Oke. Dividennya tadi yang sebelum beli ada berapa? 300 ya, 300 juta. Yang setelahnya ada berapa? Setelahnya ada 80 juta. Oke, maka kita akan menjurnal. Yang dieliminasi yang mana? Ini kan? Ya. Ini dulu ya, dividen income pada dividen ya. Ada berapa? 64
juta 64 juta. Sini aja deh. Agak jauh. 64 juta. Terus yang kedua eliminasi apa teman-teman? Aduh. Eliminasi investment ya. Berarti kita akan menjurnal reacquisition income. Terus kemudian pada apa? Ekuitasnya anak apa aja isinya? SC, SP, RE. Tapi ini pada tanggal ini dia. Yang 1 Januari ada berapa? Oh ya sudahlah. SP, SC, RE. Ini ya. Tapi mergo di smoke ya ning pojok mau ya. SP-nya sama dengan berapa? Ya mau smoke gak? 1000 S. Kebalik ya. SC. SP. Oke, reacquisition income-nya sama dengan berapa? Bukan ya. Pal neonostat. Salah. 400. Terus berikutnya SC-nya sama dengan ini. Oke. Terus SP-nya sama dengan ini. Oke. RE-nya sama dengan ini. Ya kan? RE-nya kan harus 1 Januari kan? Berarti ini nanti ini itu akan dikurangi dengan labanya ini. Ya, 500 juta. 500 juta. Oke. Benar nggak ini 500 juta nggak? 500 juta. Benar ya, gini 500 juta. Terus ditambahkan dengan dividen. Berapa? 300. Oke. Nah, ini biar jelas saya kasih 1 Januari. 1 Januari, 1 Januari, 1 Januari. Ini ada rumusnya ya. Halo. Soalnya pakai jebakan loh, asemi. Iso-iso loh wong-wonge. Dividen S, jadi sama dengan berapa dividen S-nya? Sama dengan reacquisition dividennya. Terus nanti di sini akan ada ini serius, ini saya baru tahu loh, ada tipe soal yang menjebak seperti ini. Terus di sini ada apa? Investment in S sama dengan berapa? Berapa investmentnya? 6.400.000. Oke, maka sisanya adalah NCI. NCI itu saldonya akan menjadi sama dengan saldo anak per tanggal 1 Oktober ini ya. Iya, jadi ada ini sama paten. Ini kita buat di sini. Patennya berapa sama dengan? Patennya mana tadi? Ini. Oke. Kita jumlahkan. Oke, berarti NCI berapa persen? 20 ya? NCI berapa persen nih? 20 kan? Berarti sama dengan ini dikali 0,2. 1.600.000. Nah, sama enggak coba jeng-jeng? Kayaknya enggak balance ya, 8240. Ya, nggak balance. Pak, bukannya NCI-nya kemarin waktu itu Bapak pakai RE yang 1 Januari ya Pak? Terus tadi ditambah patennya aja Pak? Iya, makanya RE-nya saya kurangkan net income ditambahkan dividen. Yang sebelah kanan ini 1.600.000 Pak, RE-nya Pak. Yang kiri 1.400.000. Memang iya. Ini kan 1 Januari. Yang ini itu 1.600.000 Pak atas Pak. Oh, yang ini ya? Yang ini kan 1 Januari ya ini ya? Harusnya. Iya, sorry. Berarti pakai 1 Januari ya? Sama dengan 1 Januari. Ini
ya berarti ya. Aha, terima kasih. Terpecahkan 8.200. Lah, kok masih kurang? Patennya belum dimasukin, Pak. Astagfirullah. Terima kasih. Paten. 8 berapa? 600 ya? 400. Terima kasih. Berkat kalian semua jadi balance. Nah, ini 1 Januari semua ya. 1 Januari, 1 Januari, 1 Januari. Dah. Tapi kalian nggak usah seperti ini ya besok ya. Cukup pakai selisihnya aja. Terus berikutnya amortisasi paten. Apa? Jurnalnya apa? Amortization expense pada paten. Tadi sudah kita hitung ya. Amortisasinya berapa? Ini ya, 20 juta. 20. Ini aja deh. Ngapain jauh-jauh? Ini. Oke, baru NCI expense. NCI expense. Tadi sudah kita hitung belum? Sudah. NCI expense-nya ada berapa? 116 juta. Terus dividen. Berapa? Belum dihitung ya? Sama dengan ini ditambah ini 76 ya. Ini 76. Yang terakhir ke NCI. Sama dengan ini dikurang ini. Voila. Sudah. Ada yang ditanyakan? Pak izin bertanya, Pak. Iya. Investment in S untuk yang jurnal eliminasi itu akan selalu sama dengan jurnal per waktu pembeliannya ya, Pak? 1 Ya. Oktober gitu. Harus. Ya. Ya kan kita pakai metode cost. Pasti dia akan sejumlah pembelian. Kalau misalkan ekuitas, Pak, untuk jurnal yang bagian itu akan sebesar apa investment in S-nya, Pak? Kenapa? Investment in S-nya akan sebesar sama untuk tahun pertama juga begitu. Karena kan jumlah jurnal pertamanya kan dividen, bukan dividen income kan, tapi income in S, income from S dikurangi apa namanya? Jurnal pertama kalau equity apa? Investment baru dividen, seperti itu. Maka untuk tahun pertama pasti masih sama juga sih. Karena income from S-nya kan sudah dihapus di sini dan dikurangi dividen tadi, itu jumlahnya akan sama. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Income from S ngomong-ngomong ada berapa tadi? Sudah kita hitung belum? Nggak dicari ya di sini ya? Nggak. Sudah? Halo? Kalau begitu mungkin cukup sekian ya teman-teman ya. Saya kok ternyata lelah. Soalnya penuh kejutan. Hati-hati ya. Kayak soal ini, dia enak di mencari ininya, ya kan? Enak mencari di sini karena saldonya sudah per 1 Oktober. Tapi hati-hati ketika kalian membuat eliminasi, itu saldonya per sekian. Ya. Jadi di catatan kalian, ya kasih tanggal-tanggal seperti ini. Itu kan juga yang menyelamatkan saya ini tadi kan ketika menghitung. Kan ada saldo-saldonya jadi bisa tepat. Oke? Itu ya tips dari saya ya. Kalau begitu cukup sekian untuk pertemuan kita tentir kali ini. Mau ini enggak? Mau file-file ini enggak? Mau, Pak.
Mau, Pak. Mau, Pak. Nggak mau. Pak. Oke, cukup sekian pertemuan untuk kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Banyak, Pak. Banyak, Pak. Suaranya lemes gitu loh, santai aja loh. Oke, isi live ya. Nanti saya share di Telegram masing-masing kelas. Baik, Pak.